Shalom JPMKI. Shalom. Sekali lagi, Shalom JPMKI. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Karena ini waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, kami ingin menyapa teman-teman semua yang saat ini bergabung di ibadah JPMKI. Dimanapun posisinya sekarang ini, mari kita saling mengenal satu sama lain dengan cara menulis nama dan nama kampusnya di kolom chat di bawah ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami akan bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu. Amin. Baik, saya mengajak teman-teman semua untuk menyatukan suara kita. Mari kita memuji Dia, karena Dia adalah gunung batu kita. Amin. Katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau bentuk kekuatan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami terdesak, Kau ada bagi kami. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Halo Sobat Muda sekalian, saya sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kalian. Anak-anak muda yang sangat giat dan bersemangat untuk melayani Tuhan dan rindu bisa velo sama-sama. Saya percaya kerinduan yang kalian miliki untuk bersekutu ini juga merupakan kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus yang sejak dari awal mendoakan
supaya murid-muridnya menjadi satu. Karena melalui kesatuan kitalah pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan supaya kita menjadi saksi Kristus, menggarami dan menerangi dunia ini baru bisa dirasakan dampaknya. Doa saya, biarlah melalui wadah persekutuan, kita bisa saling membangun dan dibangun, belajar dan diajar, bertumbuh dan mempertumbuhkan satu dengan yang lain. Sehingga Velo ini bukan sekadar menjadi sebuah klub rohani, tetapi menjadi kelompok tumbuh bersama yang membentuk setiap pribadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Shalom buat kita semua. Shalom adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Saya bersyukur, saya bangga boleh ambil bagian dalam pelayanan jaringan PMK Indonesia, ya, JPMKI. Ini satu terobosan yang luar biasa. Sudah ada beberapa tahun terakhir ini paling tidak, dan dampaknya juga sangat luar biasa. Itu yang saya lihat bagaimana selama ini kalau saya pelayan di PMK hanya satu, sekarang bisa tergabung dalam satu jaringan. Luar biasa. Sebenarnya ini tantangan besar juga untuk para pengurus. Kenapa? Ada lebih dari 4.500 kampus di Indonesia. Artinya kalau sekarang baru ada, saya dengar sekitar 66 kampus yang tergabung dalam jaringan ini, kerja keras, jangkau lebih banyak lagi. Kalau bisa di tahun ini, tahun 2020, sudah ada 100 kampus lah ya. Dari 4.500 loh, masih banyak PR-nya. Kalau satu kampus saja ambil 100 mahasiswa Kristen, berarti ada 450.000 mahasiswa Kristen yang menjadi ya lahan ladang untuk dijangkau oleh JPMK yang sangat-sangat potensial ini. Harapan saya JPMKI boleh tetap semangat, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ibadah semuanya serba online. Tapi mari nikmati, ya bahkan jangan lupa silakan share juga link YouTube ini kepada teman-teman lain, ya, untuk kemudian terus JPMKI diketahui oleh semakin banyak kampus di Indonesia, dan kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di ibadah JPMKI siang hari ini. Dan kami juga mengundang teman-teman yang rindu mengambil pelayanan di ibadah JPMKI dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I'm to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never
Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're together altogether worthy, altogether wonderful to me. You're together altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman JPMKI yang ada dimanapun kita berada. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih boleh diizinkan untuk bertemu dengan Engkau. Sampai hari ini kami masih boleh diizinkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adalah satu kasih karunia Tuhan. Kalau di tengah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun, bahkan sudah 1 tahun ini Tuhan, kami masih boleh diberi kesehatan. Kami mengucap syukur ke Allah yang besar dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa, biarkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan setiap kami dapat merenungkan firman Tuhan, dapat mengerti, bahkan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami dapat menjadi berkat, kami berbuah banyak Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk kampus kami, PMK, bahkan untuk bangsa Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang lain Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hati seorang murid, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih, JPMKI dimanapun kita berada. Bertemu lagi dengan saya, Epafroditus Alvandaru. Kita bertemu di ibadah JPMKI lagi, meskipun secara online, melalui YouTube, melalui sosial media, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Hari ini kita mau belajar dari satu ayat, kita mau belajar dari sebuah perikop dari kitab Matius saudara. Kitab Matius pasal yang ke-6,
Kita Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya mau bacakan buat saudara semua di tempat ini. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap harinya. Amin. Hari ini kita mau belajar dari kitab Matius. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus, saudara. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ada banyak sekali khotbahnya. Ada hal memberi sedekah, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, ada hal mengumpulkan harta. Dan di pasal yang ke-6, perikop yang terakhir ngomong masalah hal kekhawatiran, saudara. Di tengah pandemi COVID-19 ada banyak sekali narasi tentang bahaya-bahaya, saudara. Narasi yang membuat hidup kita, anak-anak Tuhan itu khawatir. Berita-berita yang membuat kita itu, saudara? Insecure, saudara. Yang membuat kita ketakutan dengan banyak hal. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa janganlah kamu khawatir. Tidak ada gunanya khawatir itu, saudara. Apakah dengan khawatir akan memberi solusi dalam masalah hidup kita? No. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Bahkan tadi firman Tuhan dikatakan dengan, apakah kalau kamu khawatir menambah satu hasta di dalam hidupmu, menambah usiamu? Tidak juga, saudara. Yang pertama saya mau katakan, apapun kondisi teman-teman PMK dimanapun kalian berada hari-hari ini, saya mau ngomong, jangan khawatir, saudara. Mas, gampang banget ngomong gitu ya. Kak, gampang banget Kak Audit ngomong gitu. By the way, panggilan saya Kak Audit. Ya, saya tidak ngomong bahwa menjalani kehidupan itu mudah, saudara. Menjalani kehidupan itu perlu yang namanya berjuang, perlu yang namanya struggle, perlu yang namanya berusaha. Tetapi rasa khawatir di dalam hatimu benar-benar tidak menambah apapun di dalam hidupmu. Tidak menyelesaikan masalahmu, tidak menyelesaikan kuliahmu, skripsimu, apalagi, saudara. Kamu semakin khawatir, skripsimu semakin tidak selesai. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, bahwa kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang besar yang hidup bersama dengan kita 7 kali 24 jam. Itu mengerti setiap detail hidup kita, mengerti setiap apa yang kita butuhkan, saudara. Bahkan tadi firman Tuhan dikatakan, bunga bakung aja di padang ditandani sama Tuhan, dihiasi sama Tuhan. Bahkan burung pipit dipelihara sama Tuhan.
Kalau saudara, bunga di padang yang besok mungkin dipotong oleh orang dan dibakar, itu pun dihiasi sama Tuhan. Itu pun dibikin Tuhan cantik, apalagi kita anaknya, saudara. Poin saya yang pertama, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita alami hari ini. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena kekhawatiran tidak akan menambah satu hasta di dalam hidupmu. Karena kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah di dalam hidupmu. Yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan ngomong Matius 6 ayat 33. Saya agak lama di poin yang kedua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sering kali suka dengan ayat yang B, yang Matius 6 ayat 33b, bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak bisa kita melewatkan ayat kalimat yang pertama, kemudian kita kepingin semuanya diselesaikan sama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu hutang sama kita, gitu kan. Tuhan, saya kan sudah ke gereja everyday, saya sudah bahkan everyday keren banget ya. Ya sekarang gereja online, bahkan ada banyak gereja yang bikin saat teduh di YouTube, di online setiap hari, setiap pagi. Saya sudah ikut saat teduh Tuhan di YouTube setiap hari, setiap pagi. Tetapi kenapa hidup saya masih kayak gini Tuhan? Ekonomi keluarga saya masih susah, kuliah saya masih berantakan Tuhan, keluarga saya masih sering bertengkar Tuhan. Saya mau ngomong, Tuhan tidak pernah berhutang di dalam hidup kita. Masalahnya, engkau mencari Tuhan itu dengan motivasi yang salah mungkin terkadang, saudara. Kita tidak mencari Tuhan dan kebenarannya, tetapi kita seringkali mencari Tuhan dan berkat-Nya. Halo. Seringkali anak-anak Tuhan terkecoh dengan firman-firman yang memberitakan bahwa kamu ikut Yesus, kamu akan diberkati. That's true. Itu benar, itu tidak salah. Tetapi satu hal, bahwa engkau akan diberkati kalau engkau mencari Tuhan dan kebenarannya, asalkan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Problemnya, seringkali kita nggak sadar bahwa kadang aku berbohong untuk kebaikan, Kak, nggak apa-apa. Tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan, saudara. Kak, saya melayani Tuhan, tapi saya tetap mengikatkan diri saya kepada hal yang nggak benar. Saya nge-vape, Kak. Wah, nge-vape, saudara. Kan di Alkitab nggak ada nge-vape itu berdosa. Memang tidak ada. Firman Tuhan mengatakan semua diizinkan, tetapi tidak semua berguna. Bahkan vape itu merusak organ tubuhmu, saudara. Bahkan rokok itu merusak organ tubuhmu. Saya mau ngomong, kalau hidupmu belum benar, cek hidupmu dulu, saudara. Kalau engkau minta sesuatu sama Tuhan tapi engkau belum mendapat, jangan-jangan ada yang salah, ada yang masih kurang benar di dalam hidupmu, saudara. Jangan-jangan engkau belum memprioritaskan Tuhan menjadi yang pertama dalam hidupmu. Masih ada Allah-Allah lain di dalam hatimu. Allah-Allah lain zaman sekarang ngomong masalah engkau bangun pagi, engkau yang kau buka Instagram, TikTok. Halo saudara, anak-anak TikTok dimanapun kalian berada. TikTok itu merusak generasi. Karena tidak banyak anak Tuhan yang bikin konten di sana. Engkau jadi anak Tuhan yang hanya mengkonsumsi sosial media. TikTok itu benar-benar merusak generasi loh, saudara. Saya lihat banyak konten yang bahkan ya menghalalkan dosa. Gila, saudara. Dunia ini sudah semakin jahat, saudara. Dunia ini sudah semakin jahat. Kalian harus mengutamakan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita cari, supaya apa yang kita minta Tuhan itu kasih di dalam hidup kita. Bukan berarti nonton TikTok itu salah, saudara. Tetapi tidak banyak anak Tuhan yang bikin konten yang memberkati di sana. Saya mengajak siapapun engkau yang menonton video ini hari ini, jangan hanya menjadi konsumen sosial media, tetapi berproduksilah di sana. Menjadilah garam dan terang di sana, saudara. Itu selipan saja. Tahu-tahu saya keinget itu tentang sosial media. Tapi ada satu hal, bahwa kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya. Itu ngomong masalah membaca firman setiap hari. Ada pujian anak sekolah minggu, saudara, ngomong bahwa baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
tumbuh. Yohanes 1 ayat 1 ngomong, pada mulanya Allah adalah firman, dan Allah itu dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kamu mau ngerti kebenaran Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Jangan jadi Kristen katanya, saudara. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang katanya pendetaku ikut Tuhan itu enak. Katanya pendetaku ikut Tuhan itu akan diberkati. No, kamu harus mengalami sendiri, kamu harus mencari kebenaran, kamu harus baca firman sendiri, benar-benar cari, bahkan baca buku-buku rohani, saudara. Bahkan dengar firman Tuhan everyday. Di Spotify ada banyak sekali konten firman Tuhan, di YouTube, bahkan ikuti ibadah JPMKI seperti ini. Saya mau ngomong, mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memprioritaskan kita. Saat engkau mengutamakan Tuhan, maka apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan cukupi. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kau butuhkan, saat engkau bisa mengutamakan Tuhan, Tuhan akan cukupi dalam hidupmu. Kita mau buka satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-8, saudara. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Judul perikopnya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin kamu sudah melayani Tuhan, kamu sudah menjadi worship leader di gereja, sudah menjadi pemain musik di gereja. Tapi ayat yang keempat ngomong, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, saudara. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah lebih banyak. Dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dibakar, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu lebih berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, saudara. Amin. Firman Tuhan ini ngomong bahwa seringkali kita merasa hidup kita sudah bersih. Seringkali kita merasa hidup kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi banyak sama Tuhan. Kayak tadi contohnya, saya sudah berusaha doa pagi, saya sudah berusaha ke gereja. Tapi seringkali itu ada hal-hal kecil yang engkau tidak sadari, itu yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Ada dosa-dosa yang mungkin bahkan engkau sadari hari ini, engkau yang sedang melihat video ini. Saya mau ngomong, segera bertobat. Bahkan buah yang sudah berbuah itu harus dibersihkan lagi sama Tuhan. Ranting yang sudah berbuah itu harus dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Supaya engkau bisa lebih lebat dalam berbuah. Kalau ranting yang nggak berbuah jelas dipotong. Tapi kalau engkau orang-orang yang sudah berbuah, engkau orang-orang yang sudah melayani Tuhan, sudah memberikan banyak sama Tuhan, masih harus dibersihkan. Firman Tuhan hari ini katakan. Jadi engkau harus melekat sama Tuhan. Tidak hanya mencari Tuhan dan kebenarannya, itu ngomong tentang engkau harus melekat setiap hari sama Tuhan. Every day engkau berkomunikasi sama Tuhan. Halo, Tuhan itu adalah pribadi yang hidup. Saya mau ngomong, Allah kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup yang bisa diajak komunikasi. Problemnya kau merasa sudah baca firman cukup dan everyday saat pengambilan keputusan, engkau mungkin sudah mulai berbisnis atau engkau masih kuliah mengambil keputusan dalam setiap hari, engkau tidak melibatkan Tuhan. Bayangkan engkau punya sahabat, everyday engkau sama dia, setiap hari engkau jalan sama dia, dan dalam satu hari engkau tidak ngajak sahabatmu ngobrol. Apa yang dia rasakan? Ya, Tuhan itu punya perasaan. Kejadian ngomong bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu.
Dia itu salah satu namanya itu cemburu. Kenapa? Karena dia itu sayang banget sama kita. Sehingga kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita tidak mengutamakan dia akan menjadi cemburu, saudara. Saya mau ngomong, jangan bikin Allahmu cemburu. Mulai berbalik lagi dari jalanmu yang jahat, mulai mencari Tuhan lagi, mulai memprioritaskan Tuhan lagi di dalam hidupmu. Karena keselamatan itu diberikan sama Tuhan, tetapi keselamatan itu perlu dikerjakan, saudara. Ada ayatnya, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saya bacakan Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ternyata nggak mudah, saudara, jadi anak Tuhan. Ternyata tidak mudah jadi anak Tuhan. Kita ada 3 hal. Kita harus mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, bukan kita lagi tapi Tuhan, not I but Christ. Bukan saya lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku, sehingga apa yang kau ingini bukan lagi hal-hal tentang dunia. Kemudian yang terakhir, memikul salibnya dan kita mengikut Tuhan. Yohanes 15 pokok anggur yang benar tadi, sebenarnya saya renung-renungkan ayatnya agak lumayan tricky gitu ya, saudara. Bahwa kalau engkau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita, yang kita minta itu otomatis yang menyukakan hati Tuhan, saudara. Dan itu yang akan dipenuhi sama Tuhan. Kita sudah nggak bisa minta lagi hal-hal yang kita ingini, tapi Tuhan tahu kok. Tuhan tahu apa yang kita ingini, Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Dia akan tetap memberi, Dia akan tetap mengasihi kita dengan hal-hal yang kita rindukan. Ayat terakhir, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, saudara. Jadi Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu diberikan sama Tuhan Yesus gratis, free, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan di dalam hidup kita. Jangan cuma hanya mau menjadi anak-anak saja. Kalau anak-anak rohani itu cuma ya diberkati, dilus, disayang, dikasih susu, makanan-makanan yang enak. Tetapi seorang dewasa itu makan makanan yang keras, saudara. Seorang dewasa rohani itu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan, saudara. Harus not I but Christ, dan memikul salib dan mengikut Tuhan. Kemudian poin yang terakhir, kalau engkau sudah bisa memprioritaskan Tuhan, engkau akan ditambahkan di dalam hidupmu. Tuhan akan menambahkan apa yang kau rindukan di dalam hidupmu, saudara. Tadi Yohanes ngomong, saat kau hidup di dalam Tuhan, apa saja yang kau minta akan dipenuhi sama Tuhan, saudara. Ada 3 hal. Hari ini firman Tuhan simple, tapi kita harus mempraktekkan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan khawatir apapun yang kau alami hari ini. Dan yang kedua, engkau harus mencari Tuhan dan kebenarannya. Kau harus memikul salibnya, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka yang ketiga, pasti akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan akan ditambahkan. Kalau ikut Tuhan, nggak usah hitung-hitungan ya, saudara. Kalau ikut Tuhan, nggak usah berharap yang neko-neko, yang macam-macam, karena Tuhan tahu yang terbaik. Seringkali Tuhan itu ngerti bukan apa yang kita inginkan, Dia tuh ngerti apa yang kita butuhkan. Dia ngerti sih apa yang kita inginkan, tapi Dia lebih suka memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena kadang yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan, bahkan mencelakai hidup kita mungkin sometimes. Mungkin kau hari-hari ini kepingin apa, anak-anak muda, anak-anak PMK, engkau mau pasangan hidup, engkau mau apalagi sih, kuliahmu lancar, kemudian kau kerja, kau mau orang tuamu diberkati Tuhan. Tapi sometimes Tuhan itu ngerti yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan itu ngerti apa yang kamu butuhkan. Tuhan ngerti apa yang kamu butuhkan. Saya mau berdoa untuk kita semua di tempat ini hari ini. Apapun yang kau butuhkan,
Carilah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada hidup kita. Amin. Mari kita tutup mata kita, mari kita berdoa hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dimanapun berada, angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Seperti pujian ini Tuhan Yesus, kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Asalkan kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Engkau akan menambahkan segalanya di dalam hidup kami. Bahkan Engkau akan mengenyangkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kau tetap berdoa, mari tetap angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, hamba berdoa di tempat ini untuk setiap kami, siapapun kami Tuhan, yang melihat video YouTube ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami untuk berbalik dari jalan kami yang jahat. Roh Kudus, tolong kami untuk memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami untuk mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menyenangkan hati-Mu, saat kami memprioritaskan Engkau Tuhan, Kau Tuhan juga yang sudah mengasihi kami, Kau Tuhan juga yang sudah menyayangi kami, Kau Tuhan yang akan menolong setiap hidup kami Tuhan. Setiap kami yang sedang ada masalah, Hamba berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan dari Tuhan. Setiap engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berbeban berat akan diberikan Tuhan kelegaan. Engkau yang mengalami masalah ekonomi, engkau akan dicukupkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami dan selalu memelihara kami Tuhan, bahkan mengenyangkan hidup kami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini kami mau Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami saat kami mengutamakan Tuhan, apapun yang kami minta, Tuhan akan memenuhinya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman, saudara-saudari JMPMKI seluruh Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin teman-teman belum mengenal saya secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Reksi Tampunan. Saya berasal dari Aceh atau Sumatera Utara dan juga saya saat ini kuliah di STT Teos, mengambil jurusan PAK atau Pendidikan Agama Kristen, dan saat ini saya semester 7 dan juga dari salah satu dari PNK STT Teos Surakarta. Nah, saya akan membagikan kesaksian saya dalam kehidupan saya, bahkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya akan saya bicarakan atau kasih tahu kepada teman-teman. Awalnya mungkin orang-orang yang menganggap saya itu tidak berguna gitu ya, tidak layak lagi ada, bahkan saya mungkin nggak dianggap lagi manusia karena mungkin saya tidak layak disebut manusia mungkin pada waktu itu. Dan juga keluarga saya juga meninggalkan saya, yang menganggap saya sampah, yang menganggap saya tidak berguna karena mungkin keburukan saya, karena sifat saya, karakter saya yang hancur gitu ya. Karena itu kehidupan saya memang benar-benar buruk gitu. Saya menghidup terlibat dalam pergaulan bebas, bahkan juga mungkin merokok, menjudi, minuman keras, dan itu yang saya lakukan. Bahkan juga saya mengonsumsi makanan yang mungkin yang disebut juga narapidana gitu, seperti yang entah narkoba, bahkan sabu-sabu. Itu yang dalam kehidupan saya pada waktu itu, dan saya terlibat di dalam kehidupan itu gitu. Satu kelak karena saya mungkin saya tertangkap dan saya harus masuk penjara, tapi saya lari gitu ya. Tapi karena pistol polisinya itu udah di depan mata saya gitu ya, dan saya nggak bisa bergerak, ya saya angkat tangan dan saya dibawa ke sel gitu ya. Tapi itu yang saya alami pada saat itu gitu ya. Saya terpuruk sekali. Ketika saya udah dalam penjara, saya tidak bebas lagi di dalam melakukan hal apa-apa. Tapi saya nggak tahu itu yang jalan solusi bagi hidup saya. Tapi saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dia berkata kepada saya, "Hai anakku, marilah datang kepadaku." Itu yang saya dengar di dalam hati saya, dalam pikiran saya, karena Tuhan mengulurkan tangannya dalam kehidupan saya. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang datang mengunjungi setiap penjara untuk dilayani gitu ya. Itu satu cara Tuhan dalam kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Itu cara Tuhan untuk menolong saya. Itu sebab kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya sangat hancur, ketika saya sangat buruk dalam penjara pun, Tuhan juga memperhatikan saya, menolong saya. Sehingga satu ketika saya keluar dan saya bebas, dan itu juga banyak yang berkat saya, yang membantu saya, yang menolong saya. Dan itu suatu bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami namanya proses perubahan demi perubahan untuk terfokus kepada masa depan saya. Tidak lagi mengingat-ingat masa lalu saya atau menoleh ke belakang. Dan saya fokus ke harapan saya, masa depan saya. Mungkin itu kesaksian yang sahabat saya bagikan untuk teman-teman. Mungkin semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, tiba saatnya hari ini kita menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing, lalu untuk pendidikan yang sedang kita tempuh, untuk kesehatan kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya karena kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang ada Tuhan Yesus. Jikalau dalam masa sulit hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai kehidupan kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami hasilkan Tuhan itu juga untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan yang sedang kami tempuh Tuhan. Kau berkati kehidupan kami, Kau berkati hikmat marifat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga saat kami menempuh pendidikan ini Tuhan Yesus, segala kesulitan yang ada Tuhan, Kau berikan jalan keluar ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami Tuhan. Jikalau di masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus, mungkin juga kesehatan kami terganggu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan kehidupan kami, dan kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, dan kami percaya kami akan sembuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Jikalau ada di antara kami juga Tuhan yang mungkin berada jauh dengan orang tua Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan senantiasa memberkati orang tua kami Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya di hadapan Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, untuk mereka senantiasa memiliki hati untuk
mau percaya akan Kau Tuhan, dan Kau pakai kami Tuhan untuk kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan, alat kerajaan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa demi nama-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, kami naikkan pokok doa kami ini di hadapan Kau Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, kita mari satukan dalam doa untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita cepat dipulihkan dari virus-virus corona dan dijauhkan dari segala penyakit dan segala malapetaka yang ada di sekeliling kita. Mari kita satukan dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat topangan-Mu ya Bapa di dalam setiap tubuh-tubuh kami ya Bapa, supaya kami terhindar dari virus corona ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau pulihkan ya Bapa bangsa dan negara kami ya Bapa. Kau pulihkan, Kau angkat penyakit, segala penyakit ya Bapa. Terutama Kau angkat virus-virus corona dari bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kau angkat ya Bapa, Kau angkat dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa. Virus corona ini hilang ya Bapa dari bangsa Indonesia ini ya Bapa. Dan negara kami kembali pulih, kembali kami semua bisa menghirup udara segar ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk para mahasiswa dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Engkau lindungi setiap kami ya Bapa, setiap mahasiswa-mahasiswi semua ya Bapa. Kau lindungi, Kau berkati ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulannya, asal itu berkenan kepadamu, pasti Engkau nyatakan ya Bapa. Bapa, Engkau berkati setiap kami semua ya Bapa, yang saat ini mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Kau berkati ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk para garda terdepan ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat, RT, RW, MPR, DPR, sampai ke yang paling belakang, ke RT, RW ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Bapa. Berikan roh akan takut kepadamu ya Bapa, supaya mereka menjalankan tugas dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dengan apa yang mereka lakukan berkenan kepadamu ya Bapa, kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa, Kau berkati mereka, Kau maha tahu segala pergumulan-pergumulan mereka ya Bapa. Bapa, kami serahkan segala pergumulan-pergumulan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, Kau berkati kami semua ya Bapa. Beri kami semua kesehatan selalu ya Bapa. Beri kami kesehatan jasmani dan rohani kami ya Bapa. Supaya kami punya roh akan takut kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, hari ini di sesi yang terakhir ini saya mau berdoa untuk kita. Setelah kita melalui praise and worship, kita menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita mendengar beberapa pengumuman dan kesaksian dari teman-teman di PMK yang lain. Hari ini kita mau tutup JPMKI hari ini. Kita mau tutup dengan sukacita, kita mau tutup dengan ucapan syukur, kita mau tutup dengan bahagia, dan kita mau ketemu lagi di ibadah JPMKI, ibadah-ibadah berikutnya saudara. Mari dimanapun kau berada, kau angkat kedua tanganmu. Biarlah engkau diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Kuliahmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kau yang sudah mulai berbisnis, usahamu diberkati oleh Tuhan. Bahkan cita-citamu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, beserta persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama dengan engkau dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.